Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Muslim. Saya tinggal di Kota Depok. Tentunya dekat stasiun Depok, Depok Baru, Kampung Lio. Hari ini kebetulan saya diundang sama RCCTV. Dan kebetulan juga saya adalah mantan penderita riba. Ya. Singkat cerita, pada saat zaman jahiliyah waktu itu, sebenarnya sih teguran Allah itu sudah saya dapatkan saat masih remaja. Ya, saat masih remaja. Cuman nggak kapok. Ya, sering berjalannya waktu, setelah berkeluarga, punya material yang lumayan mencukupi kehidupan kami berdua sama pasangan hidup. Faktor lingkungan itu luar biasa ya, mempengaruhi tindak tanduknya kita dalam melakukan kehidupan ini. Terus kenapa saya bilang faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi? Karena yang namanya manusia itu kadar keimannya turun naik. Ya. Di saat dikasih senang itu pasti lupa. Ya. Saya mulai terjerat riba itu pada saat bekerja di salah satu bank BUMN, walaupun sebagai rekanan. Di situ dipermudah sekali untuk mendapatkan suatu kredit. Ya, pada saat itu saya dapat kartu kredit dengan limit yang lumayan, 15 juta limitnya. Itu tahun 2013. Ya. Dari kartu kredit tersebut, ya, saya gunakan untuk bisnis. Yang namanya bisnis dari transaksi riba itu pasti ujung-ujungnya spekulasi. Saya pernah melakukan bisnis kredit elektronik, kemudian bisnis batu bacan. Pada saat itu batu bacan luar biasa ya boomingnya pada saat tahun 2013-14 itu. Memang uangnya ajib juga sih, tiap hari itu keluar masuk rekening luar biasa. Tapi yang namanya transaksi riba Allah musnahkan. Ya, begitu dahsyatnya ya. Sampai yang saya alami itu ketenangan hidup nggak dapat. Kedua rumah tangga cekcok terus, ya sempet hampir pisah. Walaupun pisah beneran, cuman pisahnya itu cuman sementara. Pada saat terpuruknya, benar-benar terpuruk, 2014 akhir, bank BUMN tersebut memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kita sebagai rekanan. Dari situ saya kehilangan pekerjaan, ya, ditambah lagi dengan hutang-hutang yang menggulung. Saya ada 4 titik, kartu kredit, KTA, dan rentenir, 2 titik rentenirnya. Ya, di 2004 itu adalah titik nadir saya. Ya, dimana saya pisah, akhirnya saya titipkan ke orang tuanya, istri dan anak saya. Perjalanan panjang selama 4 tahun, ya, di dalam kebimbangan. Akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya ceritakan apa adanya, jujur terus terang aja sama orang tua. Orang tua sih support, alhamdulillahnya ya. Dalam keterpurukan tersebut, putus asa, iya, tapi kita kembali lagi, flashback. Ini benar-benar teguran. Ya, saya nggak bisa berpangku tangan aja, nggak bisa berdiam aja. Akhirnya saya bangkit. Ya, saya ekstrim mungkin. Dari mulai tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan lagi, ditambah lagi tagihan-tagihan yang membengkak. Mau nggak mau udah saya buang sudah rasa malu saya, gengsi saya. Ya, saya mulai apa aja tuh saya kerjakan. Ya, mulai dari mulung, pernah saya mulung botol bekas, kardus bekas. Ditambah lagi pernah jadi kuli panggul, pernah. Pasar Kemiri Depok, saksi hidup saya itu.
Ya, setelah subuh berangkat ke pasar Kemiri Depok, manggul-manggul beras apa aja udah. Pulang dari pasar sambil pulang mulung botol bekas, kardus, yang penting bisa dijadikan uang. Intinya halal. Ya, sekali lagi saya bilang intinya halal, buang rasa malu, gengsi. Uang yang saya hasilkan dari kerja serabutan sedikit saya sisihkan untuk saya matikan, untuk uang mati, saya anggap uang mati. Buat apa? Buat peluru untuk negosiasi, ya, pelunasan utang. 4 tahun, benar-benar 4 tahun itu perjalanan panjang, sampai akhirnya dari pekerjaan apapun yang saya dapat, mulai dagangan teman, jadi maklar, jual beli properti, kendaraan, segala macam, pokoknya saya jalanin ya sambil menunggu dapat pekerjaan. Pada saat itu saya juga sempatkan diri untuk melamar ke beberapa kantor perusahaan, dan 2015 awal akhirnya alhamdulillah terjawab ya, janji Allah itu terjawab. Barang siapa yang meninggalkan segala sesuatu yang haram, ya, itu pasti Allah ganti. Memang sabar kuncinya. 2015 nggak direncanakan, nggak ada angin, nggak ada apa, ketemu teman SD saya, ketemu ngobrol, ya cerita-cerita. Akhirnya dia ngasih kesempatan, coba datang nih temuin temen gue, dia bilang gitu, di Bintaro, coba aja ngelamar ke sana. Ya, satu-satunya perusahaan ya yang menerima saya adalah perusahaan jasa kebersihan. Ya, saya awali mulai dari tukang bersih-bersih, ya, cleaning service, nggak masalah. Dulu saya kerja necis dulu itu. Ketika ditegur ya udah jalanin apa adanya aja. Ya, saya jalanin, saya tekunin pekerjaan tersebut, dan alhamdulillah dijawab lagi sama Allah. Karir saya meningkat berkat kesabaran, ketekunan, dan memasrahkan diri. Apa yang terjadi ya udah serahkan aja semua, pasrahkan kepada Allah. Ya, karir meningkat, mulai naik jabatan, tentunya penghasilan pun berubah. Ya, seiring berjalannya waktu, sedikit satu persatu tertutup. Mulai dari rentenir, 2 orang rentenirnya tertutup dengan negosiasi, main saklek-saklek kan memang. Ya, mau ngotot kayak gimana, ya udah saya ikhlaskan semua apa yang sudah saya bayar bunganya. Kalau dihitung-hitung udah lebih dari pokok. Saya nggak membayar-bayar lagi karena saya tobat. Intinya saya mau bayar tapi pokoknya aja. Akhirnya ya karena saya tambeng juga ya, ngalah juga dia, nyerah. Ya udahlah bayarin aja. Ya udah, kasih waktu. Begitu THR cair, gajian cair, dan nebok celengan itu cukup. Waktu itu 2013 akhir, akhir 2014. Ya. Akhirnya 2 titik rentenir dibayar dengan masing-masing pokok 5 juta, 5 juta, 10 juta. Seperti itu. Kemudian yang alot itu adalah kartu kredit. Alot, paling alot, sama KTA. Dua-duanya alot. Ya, pada intinya ya, stop bayar ribanya, alihkan untuk ditabung. Ini adalah strategi ya. Fokus saja dengan menabung dan ibadah. Nggak usah mikirin yang lain-lain. Ya, Allah akan bantu dari jalan yang nggak kita sangka-sangka. Percayalah, janji Allah itu tepat. Ya, alhamdulillah 2014 bulan November 2018 November ya, Mandiri nyerah juga tuh. Saya dapat panggilan, akhirnya saya bertemu sebagai itikat baik saya datengin, saya nego. Saya ada uang sekian, mau syukur nggak mau ya udah, ini uang akan saya bayar buat utang yang lain. Ya, karena saya tahu waktu itu limit yang saya pakai di kartu kredit itu hanya 9 juta lebih, hampir 10 jutaan. Pada saat itu saya nggak ada yang namanya komunitas, nggak ada. Ya,
nggak ada yang namanya komunitas. Saya benar-benar sendiri, ya, berdasarkan artikel-artikel yang saya baca di internet. Akhirnya saya dapat sebuah buku tuh dari Arli Kurnia, 30 hari bebas utang. 30 hari bebas utang. Saya pikir, oh masa iya? Tapi memang perjalanan waktu orang untuk bebas utang itu berbeda-beda ya. Ada yang hitungan bulan, ada yang hitungan tahun, ada yang hitungan puluhan tahun. Ya. Tapi intinya adalah ikhtiar kita untuk patuh dan taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah negosiasi berhasil dan dikasih pelunasan pokok, lunas, memang agak lama juga tuh terbit surat lunas ya. Tapi terus saya kejar. Begitu surat lunas saya pegang, ya, saya jemput lagi, saya pinang lagi istri dan anak saya dengan surat lunas pada waktu itu. Saya mulai lagi dari awal, ya, tinggal satu titik tuh KTA. Akhirnya dengan dukungan istri dan keluarga, pelan-pelan kita selesaikan, ditambah 4 tahun lebih lah itu untuk proses lunas semuanya itu. Ya, saya kira itu aja sih pengalaman yang saya jalankan pada saat itu. Ya, intinya adalah patuh, taat. Ya, yang saya tahu adalah Allah memaklumkan hambanya untuk memakan daging babi walau kadang keadaan darurat. Tapi tak ada satupun ayat yang memaklumi riba. Itu aja pesan saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.